والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para ibu ulama, para guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, khususnya jamaah para yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita berkumpul atau mengerjakan sholat bersyukur di musola ahli al-ikhlas yang kita cintai ini. Tak lupa juga selamat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda junjungan Nabi besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hadis, dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan dan kesuksesan bagi umat manusia seluruhnya hanya dengan amal agama yang sempurna yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat ini umat Islam belum mampu mengamalkan agama secara sempurna, akan tetapi para sahabat Nabi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna, karena di dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Kami akan menyampaikan beberapa hadis. Ani Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi saf-saf sebelah kanan, dan para malaikatnya pun memohonkan rahmat bagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kami ulangi. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi saf-saf sebelah kanan, dan para malaikatnya pun memohonkan rahmat bagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Bab siapa yang disunahkan untuk berdiri di saf belakang imam, nomor 676. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama janib al-masjid aysara likin lagi ahlihi falahu ajran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempati bagian kiri masjid karena sedikitnya orang yang menempatinya, maka ia memperoleh 2 pahala. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mujamul Kabir. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Baqiyah, seorang mudaris. Ia menggunakan beberapa kataan dalam riwayatnya, namun ia rawi yang thiqat. Majma'uz Zawaid jilid 2 halaman 275. Kami ulangi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amara janibal masjid la aysara likin lagi ahlihi falahu ajrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa menempati bagian kiri masjid karena sedikitnya orang yang menempatinya, maka ia memperoleh 2 pahala. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mujamul Kabir. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Baqiyah, seorang hadis ia menggunakan beberapa kataan dalam riwayatnya, namun ia rawi yang sifat Majma'uz Zawaid jilid 2 halaman 275. Keterangan: barang siapa memakmurkan bagian kiri masjid, yakni dengan sholat di bagian tersebut. Asal hadis ini adalah setelah Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan saf ke sebelah kanan, orang-orang pun meninggalkan saf sebelah kiri. Ketika hal itu tersebut diceritakan kepada beliau menyampaikan hadis tersebut dan memberikan kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kiri dan dalam kondisi tersebut 2 kali lipat pahala orang-orang yang menempati saf sebelah kanan. Hal ini tidak berlaku dalam keadaan setiap keadaan, akan tetapi hanya dikhususkan ketika saf bagian kiri kosong. Faidul Qadir jilid ke-6 halaman 182. Kami lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ladzina yashilluna as-subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW, dia bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang menyambung saf dan para malaikatnya pun memohonkan rahmat bagi mereka. Hadis riwayat Hakim. Ia berkata ini adalah hadis sahih menurut sanad Muslim, namun tidak meriwayatkannya dengan sanad dalam kitab Asy-Syahihnya. Disepakati oleh Zahabi jilid ke-1 halaman ke-214. Kami ulangi. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ladzina yashilluna as-subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang menyambung saf dan para malaikatnya pun memohonkan rahmat bagi mereka. Hadis riwayat Hakim. Ia berkata ini adalah hadis sahih menurut syarat sanad Muslim, namun tidak meriwayatkannya dengan sanad dalam kitab sahihnya, disepakati oleh Zahabi. Jadi ke-1 halaman 214. Kami teruskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yasilu abdun shaffa illa rafa'ahu Allah bihi darajah wa zamat alaihi malaikatu minal bar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba menyambung saf, maka pasti Allah akan mengangkat derajatnya dan para malaikat akan menambahkan kebaikan kepadanya. Penggalan hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mujamul Awsat, sanadnya la ba'sa labih, Majma'uz Zawaid jilid 1 halaman 320. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan juga menyampaikannya kepada yang lain. Karena bagaimanapun juga kita berkewajiban untuk menyampaikan agar Islam khususnya di Indonesia ini lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Mari kita tutup majlis kita dengan kibaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.